Kalaupun mau diterima, ini adalah hadis doif gitu ya. Penjelasannya itu adalah yang pertama bahwa hadis itu ahad, gorib. Jadi hadisnya hanya diriwayatkan oleh satu orang, satu jalur, itu nggak ada yang lain, dan dari jalur itu putus-putus. Bahkan ada beberapa yang putusnya itu berurutan gitu. Yang dengan demikian secara sanad ini tidak mungkin bisa diterima sebagai hadis. Habib Onar kelonjotan, ngaku-ngaku dirinya Habib. Kedok Bahar Smith dibongkar guru gembul. Modyar, dia pakai hadis palsu? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Orang yang mendapat atau mengemban gelar ulama seharusnya adalah orang yang punya keilmuan yang tinggi. Adab dan akhlak mereka juga harus bagus karena mereka adalah panutan umat. Sama seperti ketika orang mendapat gelar habib atau kiai, dan ini bukan gelar sembarangan. Ini beban yang sangat besar karena pertanggungjawabannya juga sangat besar. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fadi Bakri di channel Media 45. Sosok guru gembul semakin mencuri perhatian masyarakat luas setelah sejumlah konten yang ia bikin kerap viral di media sosial. Hal ini yang membuat konten kreator ini diundang di sejumlah acara, termasuk wawancara podcast terkenal. Guru gembul memang terkenal membuat konten-konten edukasi. Dia membicarakan banyak hal, mulai dari sejarah, politik, hingga ilmu agama. Guru gembul oleh sejumlah orang dipandang sebagai sosok yang cerdas. Kekinian, Guru Gembul ikut mengomentari pernyataan kontroversial yang dilontarkan Habib Bahar bin Smith, di mana penceramah berambut pirang itu menantang membongkar makam Nabi Muhammad SAW untuk tes DNA. Itu dilakukan untuk membuktikan bahwa Bahar Smith memang Habib sungguhan. Menurut Guru Gembul, tantangan yang diberikan Habib Bahar jelas tidak masuk akal. Secara tidak langsung, kata Guru Gembul, penceramah yang kerap bolak-balik penjara itu sedang mengajak orang yang ia tantang untuk menista agama Islam. Menurut Guru Gembul, Habib Bahar mengatakan itu dengan rujukan hadis agar masyarakat semakin yakin. Namun, dalil yang dipakai Habib Bahar, kata dia, merupakan hadis palsu, yakni ahad gorib. Jadi hadisnya hanya diriwayatkan oleh satu orang, satu jalur. Jadi saya setuju dengan pernyataan Guru Gembul. Anda yang membongkar makam bukan dirinya dan kelompoknya sudah pasti dituduh penista agama. Bahkan bisa demo mereka berjilid-jilid sampai yang nuntut makam Nabi dibongkar di penjara. Kalau memang Bahar ini merupakan cucu Nabi, nggak mungkin dikit-dikit bongkar makam Nabi, karena itu memang mustahil. Bahar memang sengaja membuat syarat agar orang tidak mampu melakukannya. Jadi syarat tersebut gagal. Dan Bahar tetap dianggap sebagai keturunan Nabi. Karena mengingat bahwa makam Nabi itu ada di tempat suci dan haram hukumnya untuk membongkar makam, dan itu bisa menjadi sebuah tindakan pemicu peperangan. Gobloknya lagi, kita kan tahu bahwa banyak orang-orang yang menyimpan rambut Nabi. Ya gampang aja tinggal diambil itu rambut lalu tes DNA dari sana, kenapa harus membongkar makam? Daripada capek-capek bongkar makam yang belum tentu tulang Nabi masih ada karena termakan usia dan kena tekanan tanah. Mendingan lempar saja si Bahar ke Goa Singa yang sedang lapar seperti Daniel. Daniel itu kan pernah dimasukkan ke Gua Singa, dan singa lapar itu dibongkar mulutnya oleh malaikat untuk membuktikan bahwa dia adalah orang utusan Allah. Jadi kemungkinannya bisa ada dua. Yang pertama, kalau Bahar bukan keturunan Nabi, maka dia akan dikoyak-koyak oleh singa. Yang kedua, kalau Bahar memang benar-benar keturunan Nabi, ya dia nggak membuktikan apapun karena akhlaknya jauh banget dari Nabi. Dan ujung-ujungnya dimakan juga karena singa akan sangat senang dengan ketakutan yang dimunculkan oleh Bahar, yang merengek-rengek, menangis-nangis, meraung-raung di hadapan singa yang sedang lapar itu. Selain itu, kalau mau memeriksa keaslian seorang Habib, tak perlu repot-repot juga melakukan tes DNA. Cukup datang saja ke kantor pengurus Rabithah Alawiyah, lalu telusuri catatan Habib yang dimaksud. Jadi, Bahar gak perlu koar-koar soal tes DNA atau semacamnya. Cukup datang, ditelusuri ke kantor pengurus Rabithah Alawiyah. Seharusnya Bahar mencontoh Ali Zainal Abidin. Beliau adalah satu-satunya anak lelaki Husain bin Ali bin Abi Thalib yang selamat sewaktu insiden Karbala karena dirinya sedang sakit. Jadi, sungguh sangat lucu sekaligus miris jika melihat banyak orang awam menganggap Bahar Smith adalah cucu Nabi. Mereka jelas bukan cucu Nabi, melainkan hanya oknum keturunan Nabi.
yang perilakunya tidak sesuai dengan akhlak Nabi yang mulia. Kok bisa ada oknum keturunan Nabi yang perilakunya seperti Bahar Smith? Bagaimana kalau menurut Anda? Saya didadak, ini Kopassus didadak, mantan Kopassus terdadak. Ya. Tapi tidak menyangka sama sekali, Pak, ya? Tidak menyangka. Oh, gitu. Terima kasih. Ada 15 relawan. Tadi sempat ada pesan khusus nggak, Pak, dari relawan untuk dengan Jaga Republik. Ya, kita sama-sama komit, kita ingin Indonesia ini kuat, aman, sejahtera. Semua yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi kita ingin teruskan. Kita ingin Indonesia bangkit dan kita punya kesempatan yang luar biasa. Kita punya apa yang disebut window, ya. Dipanggil anak buah Megawati, buntut pertemuan Gibran dengan Prabowo. Jangan coba-coba bermain api, nanti terbakar. Gibran bantah tak ada hubungannya dengan Capres dan siap terima hukuman. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saya kan udah bilang, relawan mengerucut ke 2 nama itu loh ya. Yang namanya relawan tidak bisa dipaksa, harus ke sini, harus gitu, ke situ, tidak bisa. Direktur Parameter Politik Indonesia atau PPI, Adi Prayitno, merespon adanya dukungan relawan Joko Widodo dan Gibran di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu akan membuat PDI Perjuangan gerah. Pasalnya, dukungan yang diberikan pastinya tidak lepas dari restu Jokowi untuk menyatakan dukungan kepada Prabowo. Menurut dia, sikap Jokowi menunjukkan dirinya sama sekali tidak pernah keberatan atau menegur relawannya yang secara terbuka mendukung Prabowo. Menurutnya, jika Jokowi merasa terganggu, seharusnya dia menegur sikap politik relawan tersebut. Terlebih, jika hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan baik, harapannya tentu membuat suara dukungan relawan Jokowi mengarah pada capres PDIP, yakni Ganjar Pranowo atau sebaliknya. Apa yang membuat Jokowi melalui para relawannya lebih memilih Prabowo daripada Ganjar? Pasti ada sesuatu yang tidak diketahui publik. Menurut Adi, hubungan antara Jokowi dan PDIP sedang tidak baik-baik saja. Namun demikian, menurutnya kubu Prabowo juga tidak bisa berharap lebih pada Jokowi, karena Jokowi masih seorang kader PDIP. Adi meminta tim Prabowo untuk tidak terlalu berharap pada dukungan Jokowi, karena pada dasarnya Jokowi masih merupakan kader PDIP. Melihat pertemuan Gibran Raka Buming Raka dengan Prabowo Subianto, DPP PDIP akhirnya memanggil Gibran. Gibran pun mengakui ada panggilan dari DPP PDIP usai agenda pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Jumat 19 Mei malam. Menurut wali kota tersebut, pemanggilan tersebut dilakukan sendiri oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto pagi tadi. Gibran mengaku tidak menghindar. Ia mengaku siap jika diberikan sanksi oleh partai akibat pertemuan tersebut. Meski demikian, ia memastikan pertemuan tersebut dilakukan dengan kapasitasnya sebagai wali kota Surakarta dan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, dan tidak ada hubungannya dengan pencapresan. Selain itu, dikatakannya, agenda pada Jumat malam tersebut hanya makan malam biasa. Ia juga mengatakan dari awal tidak pernah menyebutkan dukungannya terhadap salah satu capres tertentu. Terkait dengan keberadaan relawan, dikatakannya relawan Jokowi dan relawan Gibran mengerucut di 2 nama, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Namun, ia tidak bisa memaksakan kehendak relawan harus memilih siapa. Yang pasti, dukungan relawan lebih banyak memihak ke Ganjar Pranowo daripada ke Prabowo. Sementara itu, terkait dengan isu kepindahannya ke Partai Gerindra, ia memastikan tidak akan terjadi. Memang itu mustahil karena mengingat bagaimana Gibran bisa menjadi wali kota Solo. Bagaimanapun itu, semua berkat peran dari PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik yang memungkinkan Gibran untuk maju dan akhirnya terpilih sebagai Solo 1. Kita pun belum lupa bagaimana konflik internal sempat terjadi karena sebagian elit PDI Perjuangan di Solo, termasuk kubu Pak Rudi sebagai wali kota Solo yang akan digantikan, juga tak setuju. Namun akhirnya dengan suara bulat karena sudah keputusan partai, Mas Gibran maju sebagai cawalkot dan menang.
Keputusan relawan untuk memilih Ganjar atau Prabowo memang tidak bisa dibendung. Hal ini tentu berkat sinyal yang diberikan Jokowi tentang Ganjar dan Prabowo beberapa waktu yang lalu. Jadi, silakan ditunggu saja bagaimana kisah selanjutnya dari sedikit gejolak politik di tubuh PDI Perjuangan gara-gara kedatangan Prabowo ke Solo pada akhir pekan lalu. Semua kemungkinan dan potensi kejutan masih bisa terjadi sampai masa pendaftaran Capres-Cawapres dimulai. Bagaimana kalau menurut Anda?